Ini dah enak pakainya, maksudnya. Apa? Enggak ribet, enggak terlalu. Radio swasta di luar juga lagi lihat banyak yang simple kayak gini. Tapi kok di Banda Aceh, di Medan Start udah digital. Dicari lagi. Gitu. Ya nggak ngerti ya karena belum nyoba, kan lagi belum pernah coba juga di radio luar. Dia agak gede sedikit. Ini digital. Gitu. Jadi ini touchscreen ya. Ada sebagiannya touchscreen lagi hitam di warna. Ini lebih elegan sih. Ya. Bisa tulis ya? Siap. Masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 Fonlox Mawe, suara kreativitas sahabat kreatif ya. Malam Jumat seperti biasa kerjasama RRI dan Tastafi Kota Loksmawe yang berhubungan dengan kereligian ya. Seperti biasa setiap minggunya kalau beliau tidak berhalangan hadir, beliau selalu setia menemani ya. Dan alhamdulillah sering ketemu sama Egy. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kalaupun halangan kan ada pembantu sekarang lagi. Itu lain lagi itu jatuhnya. Lain lagi Ustaz. Mirza Gunawan sahabat kreatif sudah berhadir di studio. Kaifa haluk ya Ustaz? Iya, bikhir. Alhamdulillah ya. Semoga setiap minggunya cerah terus. Nggak cuma cuaca yang cerah, tapi hati karena terpancarkan dari auranya beliau selalu cerah sahabat kreatif. Dan alhamdulillah minggu ini kita punya tema makna peringatan Hari Santri kemarin Ustaz ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau melihat peringatan Hari Santri ini kan kebanyakan mungkin banyak sahabat kreatif atau siapa saja mungkin yang kurang familiar betul. Dengan peringatan Hari Santri ini. Nah, kalau pengen tahu esensi dari Hari Santri itu apakah hanya ada pengakuan? Biasanya kan kalau peringatan berarti ada pengakuan, peringatan 17-an, peringatan ulang tahun Ustaz mungkin. Tanggal berapa Ustaz? 30 April. 30, udah lewat kemarin ya kan. Berarti ada pengakuan bahwasanya apakah hanya seputar pengakuan keberadaan santriwati atau seperti apa Ustaz? Iya, luar biasa sobat kreatif semuanya yang mendengarkan 95.2 FM RRI suara kreativitas. Jadi memang 22 Oktober 2019 ini baru yang kelima, Maegi. Tahun kelima. Jadi ditetapkan Hari Santri itu sendiri oleh Presiden Jokowi juga, Presiden kita sekarang Joko Widodo, pada tanggal 22 Oktober 2015. Tepatnya itu ditetapkan dengan Kepres keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2015. Jadi memang masih baru sekali, berarti baru 5 kali peringatan. Nah, jadi kenapa ini terjadi sebelumnya? Ada acara apa? Ada kegiatan apa? Sehingga momentum ini ada. Benar. Nah, ternyata kejadiannya itu pada tanggal 22 Oktober 1945. Jadi pada tanggal 22 Oktober 1945 saat itu Kiai Haji Hashim Asy'ari, ketua NU, pendiri NU, Nahdlatul Ulama, saat itu membuat musyawarah antar para ulama se-Jawa dan Madura untuk menyatakan momentum jihad, pernyataan jihad, bahwa kita akan berperang melawan Jepang. Nah, saat itu kalau RRI kemarin di bulan 10 ya, September 2009 kemarin, kita di bulan Oktobernya. Jadi 17 Agustus 1945 saat itu kita sudah merdeka. Di bulan Septembernya RRI dari Radio Rimba Raya saat itu sudah menyatakan mendukung kemerdekaan. Nah, di bulan Oktobernya, selang satu bulan berikutnya, para ulama dari Nahdlatul Ulama, yaitu para perkumpulan ulama se-Jawa dan Madura, saat itu membuat konferensi tepatnya 2 hari, 21 dan 22. Nah,
Kiai Haji Hashim Asy'ari menyatakan pernyataan kita wajib berjihad melawan penjajahan Jepang. Karena saat itu Jepang sudah menyatakan kita akan menyerang kembali Indonesia dengan laskar sekutu bersekutu dengan Nica saat itu. Jadi karena sudah ada komando jihad dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, terjadilah pertempuran di Surabaya tanggal 27 sampai 29 Oktober 1945 yang menewaskan, mungkin kita sudah pernah mendengar, Brigadir Jenderal Malabi. Nah, disitulah tewas. Karena Brigjen Malabi ini tewas, makanya tanggal 10 November 1945 Surabaya diserang kembali. Saat itulah terjadi pertempuran yang dinobatkan menjadi Hari Pahlawan. Nah, jadi dasar Hari Pahlawan itu karena ada komando jihad ini dari Kiai Haji Hashim Asy'ari serta para ulama dan santri seluruhnya. Mereka sudah siap-siap untuk perang, dan perangnya dilakukan tanggal 27 sampai 29 Oktober. 27 sampai dengan 29 Oktober, sahabat kreatif ya. Jadi bukan hanya untuk para santri saja. Benar, tapi ada momen. Ada momen dalam rangka masih jihad. Jihad dalam rangka kemerdekaan RI saat itu. Sahabat kreatif. Jadi ini sebenarnya wujudnya sangat nyata sekali. Sangat nyata sekali, karena memang saat itu kalau kita pernah ingat sejarah Jenderal Malabi itu pasti kita pernah dengar. Kalau kita pernah, saya pernah dengar. Iya, Jenderal Malabi. Jadi untuk sobat kreatif semuanya mungkin ya pinter-pinter atau sering-sering baca sejarah. Kan ada tuh anak yang ditegur sama mamanya, kamu kenal Cut Nyadin? Oh, nggak kenal. Cut Mutia kenal? Nggak kenal juga. Kamu harus sering-sering baca buku sejarah. Oke, Ma. Saya tanya balik sama Mama kenal Vera? Nggak kenal. Siska kenal, Ma? Nggak kenal. Makanya Mama harus sering baca WA-nya Papa ya. Saya nggak kenal. Ini satu perbandingan ya. Sudut pandang sahabat kreatif. Oke, jadi kalau sebelum-sebelumnya nih kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM malam hari ini, hanya kemarin kita peringatan Hari Santri, mungkin kita ataupun kamu semua sahabat kreatif ngerasa bahwasanya ini biar ada pengakuan bahwasanya santri ini juga berperan besar ya dalam keberlangsungan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi ternyata ada momen di sini yang bisa dikatakan sangat menohok sekali ya. Dan ini sebenarnya bisa dijadikan momentum lain juga nih Ustadz buat seluruh benar yang mungkin ada basic lebih menohoknya kalau mereka ada basic sebagai seorang santri dulunya, ya kan? Pengimplementasian gitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau nggak semua orang mengerti asal muasal peringatan Hari Santri ini, minimal mereka bisa menyadari bahwasanya kita hidup ini tidak ada lain hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana yang diajarkan ketika semasa santri dulu, karena saya kan ex santri nih, jadi kan bagaimanapun mesti ada yang hari-hari kebiasaan di sana yang terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi memang luar biasa Bang Egy kalau dalam Kepres itu sendiri, Kepres 22/2015 tentang peringatan Hari Santri ini. Jadi itu kan dasarnya dari pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar. Nah, jadi santri itu sendiri didefinisikan bukan hanya orang yang pernah mengenyam pendidikan agama, tapi santri yang didefinisikan itu adalah seseorang yang punya darah NKRI dan bernafaskan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi siapapun sobat kreatif semuanya yang mendengar acara ini hari ini, Anda juga santri. Selama Anda umat muslim dan punya semangat NKRI itu harga mati. Benar. Iya. Jadi kita juga dapat pencerahan kan. Gara-gara ada tema seperti ini, sahabat kreatif, kita jadi semakin tahu lagi bahwasanya selama kita masih memegang teguh kalimat tauhid la ilaha illallah ya, kita menjadi bagian dari muslim yang otomatis bagian dari seorang santri. Betul. Itu yang kita pengen sampaikan juga malam hari ini ya. Dan kira-kira Ustadz pengen berbagi lagi nih mungkin kepribadian seorang santri yang mestinya ada di setiap seorang muslimin dan muslimah. Itu seperti apa Ustadz? Nah, jadi kalau santri ini sendiri ada beberapa orang yang mendefinisikan santri dengan berbagai definisi atau ataupun makna, ataupun makna ataupun akronim. Nah, jadi kalau orang kadang-kadang teringat santri itu pas lagi rapat teringat santri ini paling ya. Santri ini. Iklan lagi. Nah, jadi kalau emang masih ada Ustaz?
itu yang paling murah dibahas ya. Terus Ustaz. Nah, jadi santri itu ada yang mengatakan bahwa itu adalah singkatan. Santri itu sebenarnya bahasa Indonesia, tapi dia ada yang mengatakan singkatan dari santri, sinnya sendiri. Ada yang mendefinisikan sebagai satirul lil aurat, menutup aurat. Orang yang disebut santri itu, bagi semua pendengar kreatif, kita baru cocok disebut santri kalau kita menutup aurat. Sudah menutup aurat. Jadi kalau kita masih selama ini mungkin belum pakai jilbab, kalau kita memang ingin disebut santri sebagai orang yang cinta NKRI dan juga memegang teguh kalimat tauhid, maka kita harus segera sekarang menutup aurat. Karena memang sungguh sedih seorang wanita yang tidak pernah menutup auratnya kecuali dengan kain kafannya, dan tidak seorang laki-laki yang tidak pernah ke masjid kecuali jenazahnya nanti baru disolatkan. Nah, jadi kalau kita sekarang ingin disebut seorang santri, ayo tutuplah aurat kita. Yang laki-laki tutup aurat dengan sempurna. Mungkin kalau sholat pun baju kita agak lebih panjang sedikit, tidak waktu sujud terbuka belakangnya, dan diperhatikan juga tidak terlalu longgar depannya. Itu pernah dibahas sama Ustadz Abdurrahman dulu. Iya, saya ikut Abdurrahman. Bagus sekali Ustadz Abdurrahman Yusuf ya. Nah, sekarang itu sangat lugas sekali. Jadi sebagai orang yang memiliki lemak berlebih, Ustaz, itu mestinya saya sangat memperhatikan hal itu. Jadi yang menohoknya lemak berlebih. Benar, ya kan, otomatis kan semakin dia berlebih, semakin dia menjungkar. Ya kan? Jadi alhamdulillah saya ketutup. Terus Ustaz ya? Iya betul, luar biasa sekali, betul. Ustaz Abdurrahman Yusuf bagus sekali beliau, karena pun beliau sekarang sudah menjabat anggota DPR semuanya bagus sekali. Penyampaian beliau pun lugas sekali. Jadi memang kalau kita tidak menutup aurat laki-laki dan perempuan, maka sebenarnya kita tidak cocok disebut santri. Tapi kalau kita selama ini masih belum sempurna menutup aurat, maka ayo sempurnakan hari ini dengan momentum hari santri gitu ya. Yang kedua, nunnya kan sin nun. Kalau sin itu satirul lil aurat, menutup aurat. Yang kedua nun nahi anil munkar. Artinya kita orang yang melarang orang lain dari kemungkaran. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, kita menegur orang lain, kita mengingatkan orang lain. Kalau pas misalnya kita diberikan kekuasaan, kita bisa gunakan kekuasaan kita untuk menolak kemungkaran itu. Jadi marra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan kekuasaanmu. Nah, kemarin kan baru dilantik para menteri-menteri kita tuh. Jadi luar biasa, mereka lah yang akan mencegah beberapa kemungkaran yang terjadi di Indonesia ini. Jadi kalau kita lihat tugas mereka yang sudah punya kekuasaan seperti Ustaz Abdurrahman Yusuf dan teman-teman lainnya di DPR yang juga sekarang menjadi wakil kita, mereka bisa mencegah kemungkaran dengan kanunnya, dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkannya, perubahan atau penambahan Nah, itulah dia yang disebut santri. Karena dia mau merubah orang lain. Kayak Bang Egy sekarang, Bang Egy punya corong mic dari RRI ini. Nah, jadi kita bisa sampaikan yang baik-baik dan mungkin mengingatkan teman-teman kita, misalnya pas azan berkumandang, ayo yang belum sholat segera laksanakan sholat. Nah, minimal dari corong kita RRI ini ada berapa ribu yang mendengar kita dari RRI Play, dari berbagai, juga ada yang dengar dari radio mobil mungkin. Saat itu mungkin Allah innaka lan tahdi man ahbabta, mungkin kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai, tapi kita nggak tahu. Innallaha yahdi may yasha, Allah akan memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Bisa jadi saat Bang Egy mengajak teman-teman di luar sana untuk sholat isya, begitu azan isya berkumandang tadi, lalu ada orang yang tergerak hatinya, oh iya juga ya, saya selama ini nggak sholat betul dengan suara merdunya Bang Egy. Lalu ada yang tersentuh hatinya. Berapa orang yang tergerak hatinya dan kita larang dari kemungkaran, dan ini pahalanya untuk kita, Bang Egy, insya Allah. Mudah-mudahan Bang Egy pun sekarang dan teman-teman kreatif semuanya bisa disebut santri karena kita nahi anil munkar. Ya, karena bagaimanapun hidayah bisa datang dari mana dan kapan saja. Betul. Jadi kita nggak tahu hidayah itu kapan datangnya dan kepada siapa akan datang gitu. Nah, kalau yang ketiga, ta itu tabi'un li rabbihi, orang yang mengikut kepada perintah Tuhannya. Nah, jadi dia selain tabi'un li rabbihi, artinya kita mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah. Saat Allah perintahkan kita sholat, kita sholat. Saat Allah perintahkan kita berpuasa, kita puasa. Malam ini malam Jumat Allah perintahkan melalui Rasulnya ada perintah amalan-amalan sunat. Malam ini kita bisa baca Yasin, bisa baca surat Kahfi malam ini. Selain amalan sunat lainnya malam Jumat. Betul. Jadi malam Jumat jangan hanya jangan cuma itu aja yang menongol. Masih banyak sunah-sunah yang lain gitu ya. Jadi kalau itu saja apa yang merasukimu? Betul. Jadi kita bisa mengikuti perintah-perintah Allah semuanya tabi'un li rabbihi.
dengan apapun yang diperintahkan Allah semua melalui Rasulnya, baik itu perintah yang wajib, perintah yang sunnah. Jadi kita bisa lakukan semua. Contoh yang sunat-sunat seperti hari ini hari Kamis kita bisa potong kuku, karena kalau dulu hari Kamis orang potong kumis, kalau sekarang kalau bapaknya panjang kumis kan dipotong hari Kamis kan dulu. Iya betul. Jadi kalau sekarang bukan hanya potong kumis karena anak orang sudah nangis, tapi sekarang kalau potong kuku di hari Kamis itu diberikan kekayaan oleh Allah dengan cara potongnya berarti dari telunjuk jari tengah kanan, setelah itu jari manis kanan, jari kelingking kanan, jari kelingking kiri, jari manis kiri, terus sampai jempol kiri, terakhir ditutup dengan jempol kanan. Oh Ustadz terakhir kali bilangnya ini udah malam Jumat. Kalau malam Jumat dia makruh potong kuku malam hari. Boleh besok di hari Jumat kita lakukan amalan sunnah. Karena yang potong kuku di hari Jumat, insya Allah keluarkan semua kebodohan yang ada dalam dirinya, dan Allah masukkan kepintaran, kepandaian dalam dirinya melalui kuku-kukunya. Dan jangan lupa juga setelah potong kuku disunahkan untuk mencuci, karena orang yang tidak mencuci setelah memotong kuku akan dikaruniai penyakit supak atau buduk. Nah, jadi kenapa? Mungkin saat dia menggaruk kukunya belum merata, belum bersih, belum rata. Jadi saat itu mungkin lebih baik potong kuku dulu baru sholat sebelum. Iya betul, baru sholat Jumat ya. Betul. Nah itu amalan sunnah. Selain amalan sunnah potong kuku juga sunat bagi kita itu untuk memotong, mohon maaf, bulu-bulu yang ada di seluruh tubuh kita. Tapi memotong bulu atau mencukur bulu ini, terutama mohon maaf bulu kemaluan, itu untuk laki-laki. Kalau sunnahnya untuk perempuan malah mencabut kalau perempuan, karena memang kalau dipotong itu fadilahnya menambah syahwat. Kalau perempuan itu syahwatnya memang sudah tinggi, jadi kalau dipotong tambah tinggi lagi, makanya dia disunatkan dicabut. Memang agak, kalau di wax dia agak sakit sedikit, tapi ya intinya perintahnya memang seperti itu sunnahnya. Jadi kita lakukan tabi'un li rabbihi, mengikuti perintah-perintah dari Allah, karena itu yang diperintahkan oleh Allah melalui sunnah Rasulnya. Dan yang keempat, Rasul lil ummah. Santri ini rata-rata adalah pemimpin umat. Jadi kemarin hadiah terbesar kita di hari santri adalah dilantiknya wakil presiden kita, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku ketua MUI. Sebelumnya beliau juga merupakan santri, memang santri yang dikenal sebagai santri, beliau Kiai Haji. Jadi beliaulah salah seorang figur santri yang langsung jadi pemimpin negeri. Dan Jokowi sendiri juga beliau sudah mengenyam pendidikan agama. Begitu juga dalam para menteri kita, dan alhamdulillah kemarin ada 2 menteri kita yang langsung berasal dari Aceh, termasuk menteri agama kita dari Aceh. Jadi walaupun dengan berbagai kontroversi, kita lihat banyak menteri-menteri kita juga yang sangat paham ilmu agama, dan mereka lah sekarang yaitu Raisul lil ummah, mereka adalah pemimpin bagi umat Islam. Jadi insya Allah kita harapkan dengan Kabinet Indonesia Maju ini, Indonesia akan jauh lebih bersatu dan lebih mampu membawa Indonesia ke arah perubahan yang lebih baik. Jadi kemarin waktu pelantikan menteri itu tanggal 3 Oktober kemarin, ada seorang bapak-bapak yang lagi menonton ditemani istrinya. Lalu si istri bertanya, "Apa bagus ya menteri-menteri nanti?" Enggak, kalau papa sih lebih suka saat masa Soeharto daripada masa Jokowi sekarang. Kenapa? Apakah menteri masa Soeharto lebih berkualitas daripada menteri sekarang? Bukan, pas masa Soeharto kamu masih kencang-kencangnya, sekarang kamu udah melar-melarnya masa Jokowi. Oh gitu. Plak, kena reken nyamuk. Itu agak lost control sedikit ya, sahabat kreatif ya. Masih ada lagi nih, satu lagi ya. Jadi santri yang yaitu yakin oleh ibadati rabbihi, mereka adalah yakin dengan apa yang dilakukan dalam ibadah, artinya yakin kepada Allah dalam i'tikad. Jadi seorang yang punya keyakinan dengan ilmu tauhidnya kepada Allah, yakin apapun yang terjadi dalam bumi ini adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi tidak ada yang kecewa, misalnya aduh capres saya kok jadi menteri ya, tapi ya dia yakin apapun, qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tidak akan terjadi apapun di muka bumi kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Mau kita yakin dalam hati apapun yang kejadian adalah sesuatu takdir Allah. Jadi kalaupun kita misalnya dapat musibah, dapat sesuatu yang tantangan, ujian, apapun itu, Ustaz ya. Jadi kita akan lebih legowo mampu menghadapinya. Karena memang ada seorang
istri yang cantik tapi dia dapat suami yang jelek. Lalu ditanya, kenapa kamu kok bisa terima ya dapat suami seperti itu? Suami yang bertanya, kamu ikhlas terima saya? Gak apa-apa bang, karena memang ini adalah wujud daripada rukun iman saya. Rukun iman karena untuk percaya takdir baik dan takdir buruk. Engkau lah takdir burukku mas. Jangan sampai, don't try this at home sahabat kreatif ya. Tapi saya yakin orang yang dewasa sudah paham ya arahan kita kemana sahabat kreatif. Oke, mungkin jeda dulu Ustaz. Siap ya, karena sudah ada 5 tadi ya yang sudah kita bahas tentang santri tadi. Makna santri tadi ada dengan menutup aurat ya sahabat kreatif ya, juga ada melarang kemungkaran, juga menjadi pemimpin umat, yakin dengan ibadah yang dilakukan. Satu lagi tadi apa yang ketiga? Mengikuti perintah Tuhan, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala sahabat kreatif. Jadi melakukan yang baik dan meninggalkan segala larangannya. Masih di program Sharing Time malam hari ini ya, dan kita bakal balik lagi setelah yang satu ini sahabat kreatif. Tapi jangan gitu lagi ya. Apanya? Apa memang karena hitam dalamnya. Gitu. Aduh. Kemarin ada memang saya ini cerita pas pengajian kemarin. Iya. Saya cerita ada metode untuk mengurangi berat badan sih. Metodenya N5G ya. N5G. N5G itu prinsipnya dia menghindari yang namanya N5G itu. N itu bukan menghindari, mengurangi ya. Karena kadang-kadang untuk kita tinggalkan sekaligus nggak sanggup. Tapi kalau sanggup, kita bisa kurangi dalam seminggu pertama. Itu kita dalam 1 hari turun 1 kilo. N5G itu N nasi. Jadi kita nggak makan nasi sama sekali. Nasi. Yang kedua 5G, ada 5G gula, teh dari gula. Berarti kalaupun minum kopi boleh, tapi gulanya nggak pakai. Garam, hindari garam. Berarti kalau kita pun masak sayur, garamnya nggak dipakai. Habis itu G selanjutnya gorengan. Minyak goreng nggak dipakai. Kalaupun kita makan tempe, tempenya direbus ataupun tempenya dimakan seperti itu mentah. Selanjutnya G-nya daging atau daging G yang di belakang. Daging berarti kita nggak makan daging. Jadi makannya kalaupun paksa makan ikan, ikan panggang. Karena nggak pakai minyak goreng ya. Selanjutnya G yang terakhir perlu dihindari tepung. G-nya G di tepung. Jadi yang berbentuk tepung seperti mie, roti. Karena tepung kan nggak jauh dari beras, nggak jauh dari beras juga, karbo juga. Jadi kalau kita sanggup hindari N5G ini seminggu saja, kita turun dalam sehari 1 kilo. Jadi walaupun nggak 7 kilo, minimal 5 kilo atau 4 kilo turun lagi. 1 hari bisa turun 1 kilo. Cuman kita pula orang Aceh kalau nggak nasi rasanya belum perut. Betul. Ya kan, kalau nggak santan, kok nggak terasa kali asin, terasa lah gitu, nggak mesti kalau asin-asin banget. Kalau serius ya caranya, karena kita nggak sanggup, karena secara psikologis kita nggak sanggup, kita cuma lakukannya sekali, artinya seminggu pertama saja ini. Setelah itu kita makan seperti biasa, tapi dikurangi. Tapi biasanya Ustaz kalau udah seminggu kayak gitu ngikut, sedikit banyaknya keduanya pasti dia udah kayak kita nggak usah yang seperti itu. Misalnya kita banyak makan nih misalnya kan, mengurangi makan aja ketika itu udah berjalan sekian waktu gitu. Kalau ketika kita banyak selanjutnya lambungnya kayak enggak, betul. Nah ini dia volume nggak terlalu dikurangi, tapi jenisnya aja dikurangi. Karena kan kalau kita makannya berarti kan sayur boleh, buah boleh, ikan boleh, tempe boleh, segala sesuatu itu boleh. Kalau mau dites bisa kayak keto gitu berarti kayak ya? Gitu, tapi dia 1-3, artinya 1 minggu diet, 3 berhenti, 3 nggak diet, nanti diulang lagi 1 minggu diet, karena nggak sanggup diet lebih dari seminggu, maksimal seminggu gitu, lebih seminggu jangan, artinya bukan jangan, kita kan kadang-kadang tadi nggak enak juga dengan gaya hidup kita, deh cuman seminggu saja ditahan seperti ini, insya Allah turun. Cuman ya memang saya kemarin lanjut waktu minggu pertama sanggup, pas ini mau lanjut ke bulan kedua emang kadang-kadang karena sudah 3 minggu ini makan lagi ya. Tapi itulah kalau Bang Igi mau tes, mana tahu berani dan sanggup, insya Allah turun. Saya di minggu pertama kan turun.
Cuman ya karena 3 minggu makan lagi. Itu juga saya ngerasa berat juga nih Ustadz kan. Kalau orang makin berat kan biasanya kan walaupun dia mesti lincah, dia mesti apa segala macam, tapi dia akan pasti itu nggak bohong kalau nggak udah mulai agak cepet lebih capek. Iya. Ya kan. Kalau dulu tuh terlepas dari usia, terlepas dari pola hidup, ketahanan metabolisme tubuh, kalau udah makin gede, kalau dulu tuh saya tuh ngerasa saya tuh lebih lambat 15 menit dari sebelumnya, dari maksudnya saya juga nggak toto banget ya, cuma dibandingkan usia yang di 23, 24, 25, 26 lah. Energik sekali. Itu energik sekali malah. Jadi kalau di panggung lagi MC bisa putar sana sini. Iya, malah teman-teman bilang dulu kan mesti jadi manajer di luar juga kan, di kafe. Ditambah dengan siaran di sini, ditambah dengan MC kalau ada job itu, sampai teman bilang lo nggak ada matinya. Kalau sekarang MC lebih pilih di depan standing mic saja ya. Kalau bisa. Lebih kayak nyaman yang kalau dulu tuh kita banyak fresh band ya dulu ya, anak-anak muda nyanyi segala macam, dan di situ tuh lebih sebenarnya di situ yang lebih capek, dan di situ yang budgetnya sedikit kalau dulu ya. Tapi sanggup karena dan kayak karena lagunya juga lagu anak muda, kita juga ngerasa masih muda ya kan, itu tuh kerasa banget nih. Udah kok dalam pikiran malah dulu kayak kok formal gitu, di letaan gitu ya kan. Sekarang malah lebih enak yang manis. Ya kan, nggak di ruangan, nggak di outdoor gitu. Tapi ya dihajar aja sih, apa yang ada selama itu tidak. Kalau saya misalnya gini, MC buat sesuatu yang saya nggak kuasai, saya juga nggak memaksa diri. Iya. Pasti saya tawarin ke orang lain, misalnya kayak MC bola. Nah, kita kan nggak terlalu suka, nggak terlalu inilah. Jadi akhirnya ngasih orang juga kan. Iya, cuma dulu pas apa itu ya, kalau musik lagi 2008 itu di lapangan Kodim sampai jam 3:30 pagi saya dikasih Euro 2008 nobar itu nobar, ada Empang Beri juga di sini juga waktu itu jadi bintang tamu apalah gitu. Laki drumnya gede-gede itu yang adanya siapa lupa gitu di lapangan Sudirman. Saya pelajarin konsepnya tuh